Hai semuanya, kali ini gue akan bercerita tentang salah satu narasumber gue yang bernama Nurul. Nurul bekerja di salah satu rumah sakit yang ada di Jakarta sebagai perawat. Dia bekerja kurang lebih sekitar 8 bulan. Banyaknya kejadian-kejadian aneh yang dialami dan dilihatnya selama dia bekerja di rumah sakit tersebut. Awalnya, ketika di minggu-minggu pertama dia mulai bekerja, dia mendapatkan jadwal kerja shift malam. Pada malam itu dia mendapatkan tugas berjaga di lantai 1. Dia sempat khawatir karena ada beberapa ruangan pasien yang harus melewati kamar mayat. Ketika dia sedang bermain handphone demi menghilangkan rasa jenuh dan kantuk, tiba-tiba ada suara bel berbunyi. Dan ternyata ada salah satu pasien dari kamar itu yang meminta untuk digantikan infusan. Karena infusannya sudah mau habis. Setelah itu, dia kembali lagi ke tempat para perawat berkumpul yang ada di meja depan. Tidak lama kemudian, ada salah satu pasien yang menyembunyikan bel dan memanggilnya lagi. Akhirnya, seperti biasa, dia menemui pasien itu. Yang ternyata, Nurul belum menyadari bahwa ruangan pasien itu harus melewati koridor kamar mayat. Bergegas Nurul berjalan melewati kamar mayat tersebut, sampai akhirnya tiba di ruangan pasien. Pasien pun bilang kalau keluhannya adalah ingin diantarkan ke kamar mandi untuk buang air kecil. Selesai mengurusi pasiennya itu, dia pun kembali bergegas ke tempat kumpul para perawat. Ketika sedang berjalan melewati koridor kamar mayat, dia mendengar suara seperti orang yang sedang berbicara. Semakin dekat kamar mayat itu, tiba-tiba dia dikejutkan dengan sosok anak kecil. Anak perempuan itu membawa boneka dengan wajah yang tertutup oleh rambut. Anak kecil itu berjalan perlahan hingga tiba-tiba menghilang di balik kamar mayat tersebut. Nurul hanya bisa diam, sekujur tubuhnya gemetar ketakutan. Setelah anak kecil itu hilang, tiba-tiba terdengar lagi banyak suara orang yang berbicara di dalam kamar mayat tersebut. Tapi Nurul mencoba untuk berpikir positif. Mungkin saja ada pasien yang meninggal tadi dan saat ini pasien dan keluarga berada di kamar mayat itu. Dengan rasa penasaran, Nurul pelan-pelan membuka pintu ruangan itu. Tidak ada satupun orang yang berada di sana. Ruangannya kosong, bahkan peralatan pun tidak ada saat itu. Nurul mulai menyadari ada yang aneh. Dia bergegas menjauh dari kamar mayat itu. Akhirnya dia kembali ke tempat ruang perawat. Meski dalam keadaan ketakutan, dia menceritakan kejadian itu kepada temannya. Temannya bilang, "Ya udah, nanti kalau ada apa-apa berdoa aja. Kalaupun saya lagi tiduran, bangunin aja." Itu ujarnya. Waktu menunjukkan pukul 3 dini hari. Tanpa disadari, Nurul mulai merasa lapar. Dia pun berkata kepada temannya ingin keluar sebentar untuk membeli nasi goreng yang ada di depan rumah sakit. Temannya menawarkan diri untuk menemani Nurul. Tapi Nurul menolaknya. Dia merasa hal yang tadi tidak akan terjadi lagi, semoga saja. Karena untuk keluar, Nurul tahu harus melewati lorong kamar mayat tersebut.
Ketika dia pergi untuk membeli makanan, tiba saat dimana lagi langkahnya berhenti tepat depan kamar mayat itu. Bau busuk yang dia cium membuatnya merinding dan tiba-tiba tepat di belakangnya anak kecil itu menatapnya dengan tajam. Di belakangnya berdiri seorang laki-laki tinggi dengan wajah yang hancur. Bola matanya menonjol keluar dan sekujur tubuhnya keluar cairan nanah yang sangat bau. Saking gak kuatnya seketika dia langsung pingsan. Dan ketika bangun dan tersadar, dia sudah ada di ruangan lain dan waktu bangunnya sudah menunjukkan pukul 8.03 pagi. Setelah meninggal, dia menceritakan kejadian itu kepada semua temannya dan atasannya di rumah sakit tersebut. Dan mereka hanya berkata, hal ini sering terjadi kepada beberapa perawat yang baru bekerja di sini. Itulah pengalaman narasumber kami yang bekerja di salah satu rumah sakit di Jakarta ketika dia bekerja sebagai perawat. Terima kasih sudah mau berbagi cerita mistis dan horor tentang pengalaman ini kepada kami.